Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Baik, saya ingin langsung ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, bener nggak sih ada lobby-lobby politik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo? Bahkan sampai menelpon langsung nih informasinya. Waduh. Oh ya, terima kasih. Saya diajarkan Ibu Mega, Ketua Umum kami, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, kalau berbicara nggak boleh mencelak-mencelik. Harus tegas. Ya. Itu tidak benar. Tapi waktu kemarin kami ulang tahun, inilah kita bangga. Benar. Sorga di telapak kaki ibu. Ketua kami seorang wanita yang sudah merasakan pahit getirnya di dunia politik di negara Indonesia tercinta. Bayangkan, sedikit saya mundur ke belakang. Dia sealma mater dengan saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemarin dia singgung itu loh waktu kami di Lenteng Agung. Itu ya? Bayangkan seorang pendidik dekan. Wah, suasana Bu Mega begini, bayangkan diminta udahlah jangan ikut kuliah. Itu kan hak semua warga negara. Saya lihat seorang ibu bicara itu, kalau enggak dia seorang sarjana ilmu kehutanan, orang hebat. Lebih dekat, Bang. Orang hebat dia. Ya, jadi karena saya kader dan saya juga lawyer, tapi nanti biar Pak Rajen, adik saya bangga ini the coming leader lawyer yang paling hebat. Lawyernya Hasto. Ini kan masalah, kenapa Hasto nggak ditahan? Kita masih negara hukum atau sudah jadi negara kekuasaan? Itu yang saya mau tanya. Semangat reformasi, saya ikut di dalamnya. Saya ingat bagaimana saya datang ke gedung DPR memakai toga sebagai lawyer. Saya lawyer keluarga cendana loh. Ya, saya lawyer. Tapi saya ingin menegakkan hukum. Waktu saya masuk, saya lihat rambut cepak, pakai batu, muka saya dilempar. Dengan pasukan saya, almarhum Bang Buyung Nasution, semuanya. Hot, katanya. Saya itu ini Tuhan campur tangan. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya ngeles, kacamata saya kena pecah, saya diselamatkan. Oke. Jadi sekali lagi tidak benar ada komunikasi antara dua. Tidak benar. Artinya Pak Prabowo tidak mengintervensi penanganan kasus ini? Oh tidak. Baik. Cuma tadi kan cuma filmnya kan bagus sekali. Betul. Itu betul Ibu bilang. Bang Ruhut, tapi menurut Anda apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Kalau ada Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kalau itu, ini ada politiknya. Jelas ada udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Sudah 3 tersangka menjadi terdakwa, terpidana, inkra, PNPTMA. Ya, tidak ada sekalipun ada namanya Hasto disebut. Ini ada apa? Ini kan semua karena maaf. Kader kami Joko Widodo dan keluarganya dipecat. Baik. Baru itu kok. Jadi udahlah. Saya ngomong tegas. Aku si Poltak Raja Minyak. Bang Teddy, sudah dibantah kok oleh Bang Ruhut. Mau apa lagi Bang Teddy? Jadi KPK ini sepertinya ya kayak mengada-ngada gitu loh Bang Teddy. Enggak, jadi gini. Saya mau jelaskan juga soal yang pertama tadi bahwa kenapa Pak Hasto belum ditangkap. Ya, saya di sini harus bicara ya sebagai bagian dari pendidikan politik. Saya mengatakan bahwa kali ini mungkin agak sama dengan Pak Ruhut. Bang Ruhut. Saya mengatakan tersangka itu orang yang baru disangkakan. Ya, bukan terpidana, bukan terdakwa. Dan masih banyak di negeri ini tersangka yang belum ditahan. Ya, alasannya apa? Ya alasannya kan cuma 3, orang-orang hukum tahu lah. Ya bahwa dinilai dia bisa melarikan diri. Ya, kedua dinilai dia bisa menghilangkan bukti. Ya, ketiga dinilai dia bisa melakukan tindak pidana yang sama atau ada penilaian tersendiri yang bisa mengganggu proses
proses hukum. Jadi ketika banyak yang mengatakan, ayo tangkap, kenapa KPK? Jadi ada menyalahkan KPK, KPK ini kok nggak bener, kenapa nggak tangkap gitu kan? Ya suka nggak suka, walaupun dia berbeda dengan Pak Hasto, tapi saya harus menyatakan ya nggak begitu cara mainnya, ya. Kita harus fair juga bahwa itu tidak bisa karena tersangka itu belum menjadi terdakwa atau jadi pidana. Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan juga Pak Hasto itu besar kepala, saya bilang. Ya, jangan juga merasa hebat. Kalau makanya saya tantang waktu itu, saya bilang silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Ya, saya saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Ya. Salah satu syarat bahwa dia akan ditahan ketika dia mau mencoba untuk melarikan diri. Baik. Jadi sudah saya sampaikan ya jelas bahwa tersangka bisa tidak ditahan, tapi jangan coba-coba juga untuk menguji KPK. Ya, gitu. Ini Bang Teddy. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa ini ada unsur politisnya. Nah, Anda menyatakan ini unsur politis atau murni memang ya hukum? Ya, bedanya saya bukan orang hukum tapi bicara hukum, Bang Ruhut orang hukum tapi sering banyakkan bicara halusinasi dia. Yakin Bang, dibilang halusinasi. Ya gini, saya jelaskan. Saya Bang Teddy. Iya, memang makanya tadi saya cium tangan dulu karena saya tahu beliau hebat. Tapi pada saat ini kita berhadapan beliau nggak hebat. Ya, karena beliau bermain di halusinasi bukan data. Nggak hebat dibilang berhalusinasi. Tapi tunggu, saya mau jelaskan gini. Yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Ya. Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkar dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya di hukum karena proses pencarian data, pembukti itu kan ada waktunya ya. Karena kan semuanya disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, wong belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Waduh Bang, yakin Bang itu Anda mengatakan hanya mencari pembenaran aja Bang? Jadi hati-hati, ini adik saya nih orang hebat. Ya partai baru. Jadi belum duduk di DPR. Garda Republik Indonesia. Garda. Nah biasanya kalau orang sudah kalah debat, lari ke situ dia. Biasakan. Iya. Orang kalau kalah, kalau tidak bisa mempertahankan perdebatan, dia begini. Saja. Baru ku bilang kau punya partai belum duduk di DPR, langsung mau. Bukan. Jangan. Kita bicara, saya tadi tidak bicara. Tenang duduk di boncengan. Kau ngomongnya dari tadi udah. Kau yang halusinasi. Ya apa? Coba sampaikan. Ya? Biar nggak dibilang nanti tong kosong nyaring bunyinya. Adigium hukum tegas, presumption of innocent, presumption of innocent, praduga tak bersalah. Kau tadi sudah baik sekali penjelasan biar kau bukan sarjana hukum. Ya itu betul 3 itu. Ya, tidak menghambat pemeriksaan, tidak mengulang lagi perbuatannya. Ya, tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Makanya jadi kalau bicara tahan menahan, Poltak Raja Minyak besar karena pernah dipenjara. Mandela karena pernah dipenjara. Buyung Nasution almarhum karena pernah. Bung Karno, semua orang-orang pernah dipenjara. Itu orang-orang hebat. Jadi Hasto itu orang hebat. Kalau nggak mungkin jadi sekjen. Jadi Hasto nggak akan mungkin kabur ya? Iya. Hasto bukan sosok yang pengecut ya? Hasto bukan pengecut dan sekali lagi aku bilang. Jelas Bang. Jangan ajari Hasto ibarat kau jangan ajari ikan berenang.
Jangan. Dia nggak akan boleh. lari Baik, kami. baik. Semua akan kami hadapi. Bang Teddy, silakan Apapun. ditanggapi. Apalagi seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo. Baik. Saya hanya mau ingatkan kejadian ini. Jangan main api. Oke. Nanti terbakar. Oke, silakan Bang Teddy. Enggak, sebentar. Oh, Ini selesai adik dulu, aku selesai nih. dulu, Kami selesai sama-sama dulu. anak Medan, bininya anak Medan. Selesaiin dulu. Ya, Sudah enggak, cukup bukan. tegas itu, Bang. Ya, enggak, aku mau bilang begini. Baik. Tadi aku mendengar pidato Presiden ke-8 08 Pak Jenderal TNI Purnawirawan Kopassus Prabowo Subianto. Dia katakan, saya akan bekerja untuk rakyat. PDI Perjuangan Partai Rakyat kami marhain. Perlu diketahui, apapun kami dibejek, hat-trick, kami menang 3 periode. Jadi kami nggak ada yang kami khawatirkan. Makin dibeginikan, kalau nanti pemilu, kami makin menang. Kuartet 4 kali. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin langsung ke Bang Teddy. Tadi kan nggak dikasih ruang kesempatan. Nah, sekarang boleh. Yang pertama saya kasih dulu Bang Teddy menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut di segmen 1 tadi. Silakan. Ya, tadi kan yang disampaikan Bang Ruhut hanya bunyi-bunyian aja karena tidak menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan saya hanya menyampaikan tadi bahwa secara aturan hukum, kedua saya bilang Pak Hasto jangan juga besar kepala, ya jangan menguji nyali KPK gitu kan. Tapi dijawab udah kemana-mana, ya sudahlah, biarin lah. Jawabannya jelas, tegas kan tadi kan? Iya, maksudnya tidak akan kabur dan tidak jadi. Iya, makanya kan saya bilang bahwa jangan mencoba uji nyali KPK-nya. Ini hanya ke situ aja. Jadi mengingatkan sebenarnya, saya mengingatkan Pak Hasto sebenarnya gitu. Itu aja sih poinnya. Baik. Tapi gini, Bang Ruhut, ada pertanyaan yang menarik. Pak Hasto ini kan bilang bahwa dia ini punya dokumen dan video skandal pejabat, bahkan termasuk video skandal korupsi. Nah, atau jangan-jangan ini cuman ya bluffingnya Pak Hasto aja supaya aman? Masa bluffing dibilang? Karena itu mungkin adik saya belum kenal Hasto. Hasto itu satu sekjen kami yang terlama di era PDI Perjuangan, ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pekerja yang baik, rendah hati, orangnya baik sekali. Dia taat hukum. Jadi kalau ngomong dia tegas, ya kami diajari Pak Ibu Megawati, ketua umum kami, ngomong harus hitam putih, nggak boleh abu-abu, kan begitu. Jadi percayalah, Hasto itu, dia itu orangnya enak, pekerja keras. Bahkan kalau ada kader-kader kami, kan di kami juga ada aja kader, Bang, abang kok dekat sekali sama Hasto. Saya sebel, ada aja yang bilang gitu. Jangan gitu. Tapi aku lihat-lihat orang yang ngomong gitu, kepingin mau jadi sekjen. Oh jangan. Nah, itu masalah internal, sekjen kalau nggak itu ikutan ya. hak prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri. Baru dia, jadi filosofi Jawa, aku pakai filosofi Jawa. Langsung dia eling. Ingat kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Siapa Bang yang pengen Bang? Ada aja yang kepingin. Saya bilang nggak sebutin inisial aja. Tapi penasaran juga tuh Bang, ada soal dokumen tadi video itu. Kalau nggak mungkin kan, nggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada itu yang aku bilang. Kapan? Waduh, nanti ibu kita dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan, bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya.
Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu ya. Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik, Bang Ruhut. Kenapa kok disimpan, gak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? Kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial. Bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2, 4. Tadi Pak Prabowo singgung ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu, mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Karena itu walaupun umurku sudah 17 tahun, maksudku 71, memang politik itu indah. Sekali lagi Bang, itu bukan bluffing dari seorang Hasto ya berarti ya? Oh bukan bluffing, itu yang aku bilang. Hasto, aku mohon, kami sayang sama rakyat. Begitu juga Presiden kita pendapat. Pak Prabowo, ya. Kalaulah kita main api, orang-orang yang mau main api, kalau terbakar, yang menjadi korban siapa? Ingat peristiwa 98, yang korban rakyat. Ingat kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, yang korban rakyat. Janganlah main api, jangan memaksakan. Tadi juga saya hormati juru bicara KPK ngomong, bagus sekali, saya senang. Yudit paling tahu, saya ini 2 periode di DPR, Komisi 3, saya pasang badan pembela KPK. KPK lahir di era Presiden Republik Indonesia kelima. Ibu Megawati Soekarno Putri. Mahkamah Konstitusi juga di era Ibu Megawati. Apa? Beliau ini betul-betul ya 32 tahun seorang wanita ibu di Uber. Karena itu aku katakan aku di PD Perjuangan, kan di Demokrat aku dulu, aku bilang partaiku yang terakhir. Abang kok ke PDI Perjuangan? Partaiku yang terakhir. Ya dulu terakhir, sekarang terakhir sekali. Pakai sekali gitu. Bang Teddy kalau gitu Bang, sudah jelas tegas disampaikan Bang. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada Bang. Jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa pengecut itu. Statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut. Ya. Kalau dia berani ketika dia disampaikan itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki juga. Kalau gitu pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya? Enggak ada. Itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik. Itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Ya, atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu. Ya, atau sama kayak saya bilang ya mohon maaf ya, kayak ada di sebuah ruangan, banyak orang ada yang kentut, saya bilang. Ya, nah biasanya tuh yang paling berisik itu yang kentut. Ya, dia menyalahkan orang lain segala macam, supaya dia tidak dituduh sebagai orang yang kentut. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi makanya saya bilang di tempat ini ya saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Ya ini yang terjadi sekarang. Nah kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya ke Abang Winnie, kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan keluar. Tapi kami sayang rakyat. Itu aja aku katakan. Jelas. Dan aku ingin mengingatkan. Ya. Itulah kenegarawanan Presiden Republik Indonesia. Gak ada urusan. Ibu Mega Soekarno Putri. Kenapa? Kok dipecat setelah tidak presiden? Ibu Megawati
sangat menghormati lembaga kepresidenan. Presiden dipecat dari partai yang udah membesarkan 23 tahun. Siapa Jokowi itu kalau nggak PDI Perjuangan? Tapi itulah kalian, termasuk kau ikut. Seolah-olah kami menjolimi Jokowi. Apa bukan Jokowi yang menjolimi kami? Dia tinggalin kami. Hah? Begini Pak, dia Bang Ruhut sakit hati karena bilang dia petugas partai. Aku bangga sebagai petugas partai. Ya, Bang Ruhut gini. Ya, bangga. Ini kita pakai logika aja ya. Silakan. Logika aja ya. Ini ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ya. Kawan-kawannya, orang-orang partai apa segala macam kena KPK, itu dibiarkan. Kita lanjut. Oke, kalau kita di segmen sebelumnya kita sudah sekelumit ya membahas ini dari aspek politisnya. Tapi memang kasus-kasus ini nggak lepas juga dari unsur politis meskipun kasus yang tengah dijalani oleh Hasto adalah kasus hukum. Nah, kita akan hadirkan nih narsum kita yang berbeda. Tentunya dari kubu saya nggak kalah nyaring bunyinya dengan seorang Ruhut Sitompul. Kita hadirkan Bang Patra. Terima kasih Bang Ruhut, kita berganti. Bang Patra Mesin. Bergabung Bang. Bisa shake hands dulu. Baik, kalau dari kubu saya juga nggak mau kalah nih. Silakan Ho, silakan. Saya ingin hadirkan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Silakan Bang Patra. Jadi kalau tadi udah dari aspek politis, kita sikat dari aspek silakan Bang Patra. Ini kalau kita jagoan kita tuh biasanya kalau baru duduk itu kita kasih warming dulu sebentar. Boleh. Kita kasih warming dulu, ya kan? Artinya kode maksudnya. Jadi nggak perlu pakai warming, bisa langsung bertanding ya? Masih kuat tulangnya. Oke. Baik, sebelum kita mulai dialog, kita akan mendengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juru bicara dari KPK Tessa Mahardika. Berikut ini. Nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi, bahwa permohonan itu ditolak, ya. Prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Oke, ini menarik pernyataan dua ini. Saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, pemeriksaan sudah dilakukan, jadi ada itikat baik dari Hasto Kristianto hadir, tapi tidak ditahan. Nah, itu pertanyaan saya. Tidak ditahan ini ya memang udah akui saja lah, kalau memang alat bukti memang tidak kuat, tidak begitu kuat, seperti itu. Iya bukan? Ya, saya juga sebenarnya terkejut gitu ya. Bahwa hal ini kan tentu bukan menjadi pakem yang selama ini KPK lakukan. Bahwa ketika KPK memanggil seorang tersangka, maka seharusnya yang ada di benak saya itu bahwa mereka sudah mempunyai alat bukti dan keterangan yang cukup untuk ditanyakan kepada Pak Hasto. Justru malah KPK mengatakan kita tidak menahan karena masih ada beberapa saksi lain juga yang akan kami periksa. Itu yang menarik. Kenapa mereka ngebet untuk memeriksa di saat itu, kan bisa ditunda nanti. Ya kan? Makanya ketika kemarin Pak Hasto tidak dilakukan penahanan, tentu saya melihat ini lebih kepada kebijakan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan selalu diserang dari sisi bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini ada orang yang mengontrol KPK, bahwa KPK adalah sekarang adalah eranya itunya Pak Jokowi gitu dan sebagainya. Tapi saya pikir kemarin suatu strategi yang cantik juga yang dilakukan oleh KPK. Iya. Cantiknya di mana Bang? Silakan. Ya, bahwa ketika Pak Hasto keluar kan beliau sudah tidak menyatakan statement apapun. Dan di situ saya melihat bahwa kondisi sudah semakin adem.
Nah, kemudian semua akan fokus kepada yang dinamakan dengan pra-peradilan. Karena kita kan orang hukum. Nah, disitulah kemudian saya melihat itulah momen ya bagi Pak Hasto membela diri dan KPK membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Yang saya lihat memang ada juga yang menariknya bahwa KPK sebenarnya ketika dihadapkan pada proses pra-peradilan seperti yang saya katakan bahwa mereka harusnya mempercepat pemberkasan, ya, melakukan penahanan, kemudian juga segera melimpahkan ke pengadilan sehingga nanti peradilan putusannya adalah kasus ini sudah. Baik. Nah, tapi kemudian akhirnya tidak dilakukan oleh KPK. Ini yang sangat menarik. Anggapannya silakan, Bang Patra. Kenapa kok Anda melihat Pak Hasto sampai saat ini belum ditahan setelah diperiksa? Biasanya penahanan itu nggak wajib. Dijadikan tersangka tuh. Penahanan itu nggak wajib. Mana ada wajibnya? Nggak ada wajib itu. Baik. Ya, tapi yang saya mau bilang di sini nih bagus nih. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya, penetapannya pertama tidak logis, yang kedua tidak benar, dan yang ketiga tidak populer. Tidak logis. Saya kasih contoh, ya. Coba tunjukkan satu putusan atau satu presiden di mana orang disangkakan melakukan tindak pidana secara bersamaan dia disangkakan menghalang-halangi ya penyidikan terhadap dirinya sendiri. Coba di kasus yang mana? Ya menurut saya tidak jadi masalah. Ya, Bang. di kasus yang mana nggak ada. Loh, ya makanya tidak logis. Bukan masalah tidak ada, tidak ada. Ketika seseorang disangkakan pasal 55 ayat 1 angka ke-1 KUHP telah melakukan pidana perbuatan ya disangka, maka secara bersamaan dia tidak bisa disangkakan menghalang-halangi terhadap perkaranya sendiri. Itu yang disebut tidak logis, tidak benar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini KPU pejabat, ya. Namanya WS. Sudah? Oke. Sebut aja namanya, Bang. Ya. Lalu ada satu sangkaan dimulai dari proses penyelidikan. Sudah? Maka penyelidikan ini dinaikkan ke dalam tahap penyidikan. Penyelidikan selesai, benar ada peristiwa, maka penyidikan menemukan orang-orang siapa. Tadi yang ngomong bilang Bang Senturi, BLBI itu kurang baca buku itu. Kita bicara satu perkara terhadap sebuah peristiwa pidana. Sudah? Satu lagi. Ya. Tidak logis, tidak benar. Ini nih yang saya bilang tidak benar. Kenapa? Ketika penyidikan, ya, ada seorang tersangka yang belum ditangkap. Namanya Harun Masiku. Maka dalam hukum diberi dua opsi. Ya. Apakah penyidikan yang tahun 2020 itu sudah lengkap? Menurut KPK pada saat itu sudah lengkap, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu dengan percaya diri diajukanlah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, apa tidak benarnya? Saya tanya kepada Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu sarjana hukum, Bapak Ibu mengerti hukum, mana yang Bapak Ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Baik. Dua itu dulu ya. Tahan dulu Bang, tahan dulu sebentar. Nanti dulu. Ini ada tiga. Sekarang saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu ini. Kalau Bapak Ibu mengerti hukum, mana yang Bapak Ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Pasti yang mengerti akan bilang, kami harus lihat fakta yuridisnya. Nah, kita masuk ke fakta yuridis sekarang. Sudah dua persidangan. Yang pertama perkara secara bersamaan, ya, perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan Saiful Bahri sudah disidang. Apa fakta yuridisnya? Fakta yuridisnya pada halaman 166 dan 167. Ini fakta yuridis, Pak. Bapak pasti ngerti nih. Baik, silakan. Setelah diperiksa saksi-saksi, diperiksa ahli, diperiksa petunjuk, diperiksa yang namanya bukti terdakwa juga.
fakta yuridis bilang pada tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt Saiful Bahri dan Doni Tristiqomah bertemu Harun Masiku. Baik. Ya, setelah itu apa katanya? Saiful Bahri memberikan uang operasional. Baik, saya potong dulu. Saya potong dulu sebentar. Saya mau persingkat sekarang ya. Ini fakta yuridis yang terakhir bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Wahyu Setiawan, Agustian Tio, Saiful Bahri, Harun Masiku serta Doni Tristiqomah. Oke, di mana? Kami sudah mendapatkan poinnya. Kami sudah mendapatkan poinnya. Ini durasi kami singkat. Saya ingin langsung ke Bang Yudi. Tadi tidak logis dan tidak benar. Boleh ditanggapi, silakan. Saya terasa lagi di sidang pra-peradilan gitu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bang Patra itu permohonan semua gitu. Nah, tapi tentu saya akan menjawab dari persepsi penyidik ya. Bahwa ya pertama tentu ketika KPK menetapkan tersangka tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan. Kemudian maju ya ke Deputi Penindakan. Selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini. Buktinya apa? Ya, dokumennya apa? Apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa? Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya ya kan? Ini sesat ini. Sesat ini. Ini sesat ini. Ya. Enggak dong. Ya. Bang, ingat loh putusan itu kan terhadap terdakwanya siapa. Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Abang yang jangan ngomong kenapa seperti saya itu. bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Loh, kan peristiwa pidananya beda. Apa yang jadi terdakwa? Kan sebelumnya terdakwanya siapa? Yang Abang berpikir dilakukan dong. oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa. Ya. Menemukan peristiwa. Peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian peristiwa pidananya adalah jadi tersangka kan? Suap terhadap Wahyu Setiawan. Iya, suap, makanya bersama-sama. Maka dalam hukum acara setelah penyidikan naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan di tahap penyidikan itulah ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Loh. Setelah ada fakta yuridis, setelah semua diperiksa, nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Bang. Enggak masalah, Bang, ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya. 38 tersangka, Bang. 38 sprindik. Sekarang saya tanya ya. Peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh. DPRD Sumut, satu perkara penerima suap. Ya kan banyak tersangkanya. Sprindiknya berapa? 38. Karena peristiwanya langsung. Mengerti kamu? Kalau dia dalam peristiwa. Jangan bicara langsung, enggak berbeda-beda. Ada 8 dulu, ada 7 dulu. Itu yang saya bilang. Ada perkembangan, Bang. Itu yang saya bilang. Itu pasti akan terus berkembang. Nggak mungkin kita mati gitu kan. Itu yang saya bilang. Ada pengembangan perkara. Itu yang saya bilang. Di dalam peristiwa pidana, penyidik punya kewenangan untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke? Kewenangan berdasarkan alat bukti yang cukup, nggak mengada-ngada. Itu ada. Nggak ada lah pasti. Nggak ada rekayasa. Nggak ada alat bukti yang kalau ini belum disidangkan. Kalau ini belum disidangkan dua perkara, ya, saya bisa terima. Sidangkan. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin langsung ke Bang Patra. Bang Patra, ini kenapa pihak dari Pak Hasto ini mengajukan pra-peradilan? Karena tidak sah. Penetapan tersangka nggak sah. Saya ada cerita menarik, Pak. Mic-nya silakan, Bang. Oh ya. Sampai lupa. Saya ada cerita menarik, Pak, ya. Penyidik katanya sudah senior, udah banyak pengalamannya. Saya tanya, Pak, pasal 5 Undang-Undang KPK itu asasnya apa sih? Nggak hafal, mungkin beliau ini juga nggak hafal 6 asas KPK ini. Apa, Pak? Ya kok ketawa? Apa?
Anda jangan uji, udah silakan jawab. Ya, itu yang saya bilang. Saya nggak mau diuji, silakan Anda jawab. Ya, itu yang saya bilang. Kadang penyidik ini dia lupa asas yang harus dia lakukan. Makanya karena lupa nggak populer perkaranya. Sekarang ini. Saya mau bilang, kepastian hukum. Mana kepastian hukumnya? Ya, orang sudah inkrah, dicari lagi siapa lagi nih. Yang kedua, keterbukaan. Transparan nggak nih barang? Ya. Sampai sekarang hari ini nggak ada alasan tuh penyidik bilang kenapa belum ditangkap Harun Masiku. Udah 5 tahun Pak. Makanya saya sering bilang tuh kalau belum ketangkap ada 2 cuman. Nggak ditangkap atau memang sengaja nggak ditangkap. Nggak ada keterbukaannya. Akuntabilitas nggak begini. Kusnadi nggak dipanggil sebagai saksi, nggak ada apa-apa. Dibilang pakai masker, dipanggil Bapak. Saya namanya kalau Bapak bos dipanggil Bapak, jalan Pak. Iya kan? Kepentingan umum, masih banyak kepentingan umum yang banyak. Proporsionalitas, anggaran berapa dikeluarkan untuk perkara yang nilainya 200 juta. Dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi yang saya mau bilang, kenapa nggak populer? Terbelah masyarakat dan bisa nggak percaya ini dan banyak katanya ada unsur-unsur politis di belakangnya karena memang tidak logis, tidak benar, tidak populer Pak. Jadi ini yang disampaikan oleh Bang Patra narasumber saya ini sudah cukup konkret begitu. Nah saya minta lah kepada Bang Yudi, selamatkan penyidik-penyidik Anda yang masih ada di dalam KPK itu saat ini karena ini sudah dibuka oleh secara gamblang nih. Ya itu kan pendapatnya Pak Patra, kan belum tentu benar juga. Itu yang pertama. Artinya profesionalitas dari penyidik itu bukan pendapat saya, Pak. Sekarang giliran saya ngomong, Pak. Fakta yuridis. Silakan. Fakta yuridis, ulang terus. Fakta yuridis di persidangan. Tidak ada saksi-saksi, alat bukti 184 KUHP dan juga keterangan maupun petunjuk yang menyatakan Pak Hasto terlibat, bukan Patra. Baik. Anda terjebak di masa lalu, sekarang udah ada bukti baru. Bukti baru dari mana? Romantisme masa lalu gitu. Apa yang dimaksud bukti baru? Kemudian apa yang dimaksud bukti baru? Sekarang giliran apa nih? Bukti baru adalah satu novum, satu bentuk di mana pada saat itu tidak tidak jadi ada penyidik yang ketika dia sudah menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka tentu dia sudah mempunyai alat bukti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa penyidik saya lihat kan juga sudah profesional lah, ya kan, dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mau diuji di pra-peradilan, ya saya pikir silakan. Ya kemudian tuduhan-tuduhan, saya malah lebih suka yang seperti sekarang pra-peradilan gitu ya. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan kan nggak terbukti. Ya akhirnya sekarang bermain di ranah hukum. Tuduhan yang mana yang saya bilang tuduhan? Loh, enggak kan tuduhan-tuduhan politis, tuduhan-tuduhan dan sebagainya kan nggak terbukti. Akhirnya bukan saya tadi ya? Ya enggak lah. Ya kan nggak terbukti. Nah sekarang kan bermain di ranah pra-peradilan. Di situ kan nanti akan diuji apakah penetapan tersangka dari penyidik KPK itu benar atau tidak. Saya pikir pemohon punya berbagai macam argumentasi yang dibungkus sedemikian rupa. Tapi kan KPK juga punya hak untuk menjawab permohonannya. Baik Bang Yudi, tapi kan yang menarik dari tadi Bang Patra ini selalu ngomong tentang fakta yuridis atau ini percaya dengan karangan penyidik KPK. Nah Anda bolehlah silakan menjelaskan soal itu. Saya nggak percayalah penyidik itu mengarang gitu kan. Penyidik pasti punya dasarnya. Ya penyidik punya buktinya, punya dokumennya. Bahkan keterangan bahkan penyidik KPK pun tidak akan mendasarkan kepada keterangan saksi saja. Sebab saksi pasti akan mencabut ketika misalnya ada tekanan, ketika nasib dia berubah, itu pasti. Jadi gitu ada barang bukti ya? Pasti ada lain yang mendukung. Penyidik ini kan kredibel ya? Ya kredibel lah. Kan mereka bukan anak kemarin sore dalam penyidikan. Nggak mungkin ada rekayasa di KPK. Ketika pun misalnya ada perintah dari pimpinan, pasti penyidik tidak akan mau merekayasa bukti, tidak akan mau membuat keterangan palsu seperti itu. Jadi saya pikir tegaskan ini udah clear and distinct lah. Bahwa dalam perkara Pak Harun Masiku, entah perkara lain, Pak Yudi mungkin perkara lain mantap, ya di perkara lain di perkara lain bagus. Tapi yang saya bisa pastikan dalam perkara yang melibatkan klien kami Pak Hasto Kristianto tidak logis, tidak benar, dan tidak populer. Jadi Anda mengatakan pra-peradilan nanti akan membuktikan segalanya, begitu? Nanti kita main 21 Januari 2025. Tapi yakin nggak pra-peradilan menang? Kalau tadi Anda mengatakan fakta yuridis. Sudah kurang lagi Anda mendengar tadi. Saya Pak,
belum pernah dalam karir saya sebagai lawyer KPK mengeluarkan 4 sprindik. 2020, 2023, 2000 kemarin 2004 Desember 2 tanggal 23 ya. Dalam satu perkara. Nah, boleh dijawab. Ya, kalau emang abang setiap saat menjadi pengacaranya para tersangka korupsi kan enggak juga, Bang. Ada yang namanya sprindik utama, ada namanya sprindik tambahan ketika membutuhkan penyidik lagi, kan sprindik tambahan. Kalau belum ada yang pengembangan. Satu sprindik. Dua terkait dengan suap sama menghidangi penyidikan. Kalau belum diperiksa itu boleh kita berdebat. Kalau dalam persidangan disebut nama yang lain, itulah namanya pengembangan. Itu harus dipahami begitu, Pak. Kan pengembangan itu secara sejajar, ya. Proses peristiwanya sama. Ada di Malang tuh, sampai 1 bus tuh. Boleh dia masing-masing. Tetapi kalau sudah buktinya diuji, lalu fakta yuridisnya tidak terlibat, jangan masuk ruangan tiba-tiba kita cari lagi yuk. Itulah yang namanya melukai asas kepastian hukum. Gitu loh. Bang, jadi hukum itu kepastian harus hukum walaupun itu, langit runtuh. Sepakat kan, Bang? Makanya saya bilang, mana yang masyarakat lebih percaya antara bukti-bukti yang sudah diuji di persidangan menjadi fakta-fakta yuridis dengan karangan penyidik. Oke, baik. Itu aja. Ya, terakhir Anda. Penyidik kan tugasnya nggak melakukan karangan indah gitu ya. Penyidik melengkapi berkas yang nantinya akan diuji di persidangan. Itu sebabnya kenapa KPK kan ada penyidik, ada jaksa. Jaksa sudah menemani dari proses awal. Ya termasuk bagaimana teknisnya sprindik itu, apakah primer ataukah subsidiar, apakah akhirnya dua-duanya primer gitu ya. Itu pasti sudah kerjasama mereka. Jadi 2 latar penyidik dari jaksa dan penyidik. Udah bekerja sama dalam kasus ini. Sehingga kemudian makanya tadi saya katakan kan KPK tidak mungkin membuka semua bukti dalam proses penyidikan ini. Itu sebabnya kenapa KPK, cerita itu belum tentu benar. Karena ketika nanti diuji, ada kok terdakwa yang bebas. Ketika ada perbuatan pidana, ternyata bukan pelanggaran pidana, onslah dia lepas. Bukti-bukti apa yang nanti akan dihadirkan di pra-peradilan? Bukti-bukti yang akan di pra-peradilan, kita tunggu tanggal main. Tunggu tanggal main ya terakhir, ya memang penasihat hukum nggak ada yang mengatakan bahwa klien saya memang seperti ini, pasti membela itu kan. Jadi menurut saya itu adalah hal yang biasa dan dinamika itu. Bela saya itu pakai fakta yuridis, jangan ngarang. Baik pemirsa, mudah-mudahan dari dialog kita pada malam hari ini ini semakin menguatkan aparatur hukum kita. Betul. Ya, artinya kita percayakan kepada sebuah lembaga dan silahkan mungkin semua tim yang terlibat dalam perkara kasus Harsianto memperjuangkan ya haknya masing-masing. Dan pro dan kontra ini juga merupakan hal yang biasa. Hadapi perbedaan ini dengan sikap yang bijaksana tentunya. Terima seperti kasih dalam program Dua Sisi kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami di program Dua Sisi. Boleh saling bersalaman biar kita menunjukkan indahnya perbedaan. Wow. Akhir kata, saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan di program Dua Sisi. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.